Siap. Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencoba mengenai disiplin positif, ya. Disiplin positif itu, nah di sini ada kita lakukan di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Oke, apa itu sebenarnya disiplin positif, Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu disiplin positif yang mau kita harapkan dari anak-anak. Jadi artinya gini, budaya positif ini Bapak Ibu tidak harus kita hukum dulu dia baru dikutip sampah. Memang dia harus faktor intern. Karena gini, kalau hanya karena dihukum, nanti kalau nggak dihukum dia nggak akan melaksanakan itu. Jadi itu memang merubah kesadaran itu memang sulit saya, Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini disiplin positif. Cobalah buka. Nah ini ada sebuah saya buat di sini. Anda adalah A, saya A, dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan salah satu tangan Anda, Bapak Ibu. Udah? Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, tadi udah dikepalkan, ada sesuatu yang berharga di tangan ini. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, itu yang A. B, tugas B rekan Anda yang sebelah kiri kan. Oke? Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Yang sebelahnya coba dibuka. Ya. Artinya teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi Anda sekarang kan kuncinya sama Anda. Nah, kamu buka enggak? Sini. Atau bukan, nanti saya kasih pun uang gini. Pokoknya kita kepal. Nah, itu yang A. Yang B tadi mencoba kan. Nah, selanjutnya gini. Disiplin positif itu cobalah buka itu tadi. Pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan pun tidak akan terbuka. Jadi kalau kita pun enggak mau apapun apanya usahanya, gitu kan? Nah, tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepalan tangan, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Kalau kamu sekali bilang tidak, itu enggak. Nanti saya kasih kamu uang, coba buka dulu tangannya apa di sini, gitu kan? Enggak. Jadi itu keputusan ada pada kontrol pikiran mind kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya, ini berhubungan dengan disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu kita guru kan memaksa murid. Kamu harus jadi seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu sebenarnya miskonsepsi. Selanjutnya Bapak Ibu ini, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut beliau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi eksternal. Itu tadi, internal, motivasi dari diri kita, dari dalam diri kita Bapak Ibu ya. Nah, di sini lihat, disiplin diri yang memiliki motivasi internal bukanlah motivasi eksternal tadi, karena jika berasal dari motivasi eksternal dari luar, sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri akan bertahan dalam jangka panjang. Itu betul. Jadi kalau memang bukan karena dipaksa-paksa, kamu belajar nak, kamu sekolah besok, atau misalnya ikuti kalian, tapi itu kalau memang itu lahir dari dalam dirinya, saya sebagai siswa saya harus belajar. Saya sebagai siswa, apalagi di sekolah kami ini sudah menerapkan LISA, lihat sampah ambil. Nah, tanpa dilihat oleh guru piket pun dia pasti jadi. Karena memang itu sudah dari dalam diri dia, faktor internalnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Kersen. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi ya kan. Terus untuk mendapatkan imbalan, itu tadi kalau tidak budaya positifnya. Nah,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman buat emak asal menghukum guru piket asal nah itu tadi. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, persona berjung rajinlah saya belajar biar saya dapat ini dulu nanti. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya disiplin positif itu harus itu tadi faktor internal. Sama kalau mungkin kepala sekolah juga pasti bilang gini, Bapak Ibu jangan karena saya di sini kalian ini, tapi kalau memang saya seorang guru, saya harus profesional sama tugas saya. Tanggung jawab saya ini adalah anak-anak ini, bukan kepala sekolah. Dan asal saya biar kepala sekolah berujuk, saya makanya enggak. Tapi itu tadi sebenarnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kesimpulan. Jadi penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau karena kesadaran diri. Karena kesadaran diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu yang saya ingat betul waktu guru penggerak ketika di tahap 2, seleksi tahap 2 di hadapan 2 asesor dari nasional, dari pusat. Bapak Triston, Bapak mengikuti kegiatan ini atau mengikuti pelatihan begitu banyak itu karena pimpinan yang suruh atau karena dinas pendidikan? Coba Bapak. Terus langsung, oke Pak. Saya menjawabnya pure murni itu karena keinginan saya sendiri, bukan karena selamat. Jadi kata kunci itu yang mereka pegang, artinya memang saya bukan karena hadang ACBR saya kasak dia mau pasal sekolah juga. Kadang kayak tadi malam saya sampai jam 9 di sekolah. Ya, karena tadi fasilitas sekolah, karena memang di awal pun ketika kita mengikuti guru penggerak ini memang harus ya difasilitasi oleh kepala sekolah. Dan saya sangat senang sekali tadi kalau jawaban kepala sekolah, karena ada banyak kepala sekolah so bingung ke guru penggerak sekolah langsung sudah keluar karena mungkin itu tadi belum disadari. Oke lah, kita sekarang di 6 bulan ini, kami 6 bulan sekarang, kita harus memang belajar menyerap banyak dulu itu nanti. Nah barulah setelah lewat nanti itu Bapak mau lihat Ibu sudah guru penggerak, coba apa sih kontribusi Ibu nanti di sekolah ini ya, tolong dipraktekkan ya Bu, budaya praktek positifnya, praktek baiknya gitu. Itu bolehlah, tapi selama pelatihan memang kadang kami ada loka, kadang kami harus ini, atau mungkin yang pengajar praktik harus berkunjung ke sekolah-sekolah yang dia dampingi gitu ya. Yang pasti saya juga mungkin sekarang ini kan saya di sini, so binoto mereka di sini, kadang di sini, kadang di sana. Nah yang pasti ketika saya benar-benar di sekolah, saya memang saya tanggung jawab. Dan kadang kalau saya ada guru piket, saya aja yang mengganti, gak apa-apa. Jadi intinya itu saya yakin. Dan hanya satu yang saya ingat betul, saya memang seperti saya ngobrol tadi sama kepala sekolah, memang PNS itu bukan karena kebenaran, tapi itu berkat. Dan memang seketika ada sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita, bukan karena saya guru agama ya Bapak Ibu, kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Bukan karena dia saya itu tadi yang saya jelaskan, bukan karena dihukum makanya saya ikuti daripada dihukuman gitu. Memang faktor internal, faktor dari diri kita. Kalau karena harus disuruh-suruhnya, nanti kalau nggak disuruh kan nggak kita laksanakan deh kan. Jadi saya pun sama anak-anak udah saya bilang gini, saya tidak akan menghukum kamu, kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas namanya. Apa yang kamu inginkan di kelas ini, biar kelas ini lah. Bagaimana saya harus ini. Jadi kami udah buat maunya ini Pak. Nah seketika mereka melanggar itu, ini keyakinan kelas poin nomor berapa yang sudah kamu langgar. Artinya sudah kami rembukkan secara bersama. Ya gitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya gini Bapak Ibu, motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter, itu betul. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Itu tadi, itu yang mau kita tetapkan semuanya. Jadi dengan itu nanti Dangadong B nggak ada lagi di rumah, kamu belajar bukan besok kan ujian ini. Itu karena, tapi ketika saya rasa pun ketika kita Bapak Ibu mau mencapai sesuatu hal dan itu memang dari niat kita, ada nggak ada pasti kita udah saya harus kerjakan ini. Karena itu udah lahir dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya di sini kita mau lihat
ada 5 posisi kontrol guru sebenarnya. Karena kita guru di sini di ruangan ini semua. Nah, yang pertama ada pembuat rasa bersalah ada. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, terus dia atau rendah diri, ya, dia merasa bersalah. Jadi ini yang pertama pembuat rasa bersalah. Jadi ada guru seperti itu, seolah-olah memang siswa ini. Nah, yang selanjutnya ada penghukum. Nah, guru di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Kamu, kenapa kamu? Nah, itu ada. Yang selanjutnya, posisi yang ketiga itu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif atau positif. Nah ini, jadi ada guru itu memang yang memposisikan, nggak apa-apa. Nah, Bapak dulu seperti seusia kamu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Nah selanjutnya ada pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada bentar Bapak Ibu karena di sini. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nomor 5 ini manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi di sini posisi kontrol mana yang Bapak Ibu nanti yang pasti kita perlu menyadari. Saya selama ini sudah terlalu ini ya sama anak-anak. Nah, selanjutnya ada studi kasus di sini Bapak Ibu. Saya mau lihat di sini. Saya baca IPA kurang menguasai pelajaran matematik. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah di sini kalau dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu kita tahu posisi kontrol mana yang kita miliki. Nah di sini Bapak Ibu seperti dikasih tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira Bapak Ibu kita setuju nggak dengan tindakan Pak Seno tadi terhadap IPA? Ayo Bapak Ibu dijawab. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu mengapa nggak setuju dengan Pak Seno tadi tindakannya kepada IPA tadi? Boleh Bapak Ibu coba, nggak apa-apa kita di sini sharing kita Bapak Ibu, nggak usah tahu nggak, karena ini nggak, saya hanya ingin bagaimana nanti disiplin positif ini boleh kita terapkan sama anak didik kita, karena yakin ini nanti goalnya kepada peserta didik. Apapun yang menjadi kegiatan kita, apapun yang kita lakukan sekolah ini mau kita ikuti, itu goalnya kan untuk berpusat kepada nanti. Karena sekarang memang udah student center, bukan student center, ya berpusat pada murid, bukan kepada guru lagi. Nah kalau saya, ya saya juga setuju, artinya karena beban yang dirasakan IPA pasti akan ini berat, ya. Jangan sampai beratnya ada beban psikisnya lagi. Jadi nggak semua ada kok, ada memang siswa yang ketika dia apa pun dia tetap slow, biasa aja, bahkan masih stay cool. Ini ada memang ketika maju ke depan aja itu udah kayak berat sekali, udah beban. Ada tampil di depan orang banyak pun nggak bisa, karena makanya di situ kita mungkin Bapak Ibu guru makin sadar, artinya ini anak-anak saya ini harus benar-benar banyak kita memahami mereka, ya. Dan itulah di guru penggerak itu ada pembelajaran berdiferensiasi, artinya nggak mungkin kita samakan semua sama siswa yang 32 orang misalnya, atau 30 sekian orang, atau 20 sekian orang, nggak akan sama itu Bapak Ibu. Padahal selama ini kita samakan semua. Jebol Pak, nah nanti akan ada pengelompokan, misalnya anak yang lebih cenderung ke visual,
apa yang cenderung ke audio. Nanti di situ memang nggak mudah mengakomodir semua kebutuhan. Tapi dengan kita belajar, makanya saya bilang kalau ada guru penggerak di sini Bapak Ibu silakan diikutilah dengan, karena akan banyak sekali mengubah mindset kita nanti. Karena prinsipnya di guru penggerak itu menghamba pada murid. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya saja kemarin, aduh ini luar biasa, saya ini enggak. Tapi seiring berjalannya waktu itu makin kita disadarkan, oh iya betul, selama ini yang saya lakukan anak yang saya samaratakan, padahal ada di kelas itu yang masih menjahit dedek-dedek dope. Ada yang begini ya. Oke, next Bapak Ibu, pertanyaannya, menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh IPA secara psikologis, apakah baik atau buruk? Nah, yang pasti tidak baik. Ya, itu akan jangan-jangan nanti alani Bapak ukiadau maka Anda ngaham. Terus disonggaki Bapak, terus sudah mulai istaki Bapak ke naik kelas. Tiba-tiba suatu ketika nanti kita bertemu, kita yang menjadi ini. Padahal kalau kita semangati dia, udah kamu bagus. Bapak dulu waktu seusia kamu pun pernahnya seperti itu. Ini artinya mungkin nanti karena dukungan Bapak ini saya bisa berhasil, saya bisa diterima di perusahaan. Karena dukungan motivasi dari Bapak ini yang saya ingat dulu waktu sekolah. Jadi maunya nanti seperti itu. Jangan sampai ingatan itu membekas di ingatan mereka hal yang negatif tadi. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada restitusi. Kalau tadi budaya positif ini masih berhubungan. Jadi ini yang saya terangkan ini mengenai aksi nyata. Nanti topik itu ada materi yang sudah Bapak Ibu silakan dibagikan, di-share ke guru-guru, dan caranya boleh seperti ini. Artinya dibuat berupa seperti ini pemaparan materi dan sambil dibuat dokumentasi video atau foto boleh. Nah, restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Jadi itu tadi restitusi itu memang karena gini Bapak Ibu, kalau hanya gara-gara dihukum karena harus diberi reward atau ini baru mereka, jadi nanti kalau nggak ada itu kan nggak akan dilakukan. Jadi itu tadi kembali memang harus lahir dan songonero di kapal sekolah munang ngalapasi sona ba songonero juga menghati tiba yang song merdeka hore merdeka rokepse. Jangan sampai itu Bapak Ibu, itu sebenarnya contoh kasarnya, realnya ya. Nextnya, di sini ada segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitasnya. Jadi cara-cara ini yang nanti kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi jangan kita langsung ngejudge. Ketika ada kita langsung menghakimi. Ketika ada kita tanya dulu sebelumnya, kenapa kamu sampai seperti itu? Nah, kenapa sampai kamu setiap Bapak masuk kamu itu selalu tidak bersama Pak, ada masalahmu? Atau kamu punya masalah di rumah? Ada sangi beda Pak mendukuni pigara. Nah, memang itulah tugas kita, berat beban kita sebagai guru. Tapi dengan kita makin sadari nanti Bapak Ibu ya, ingatlah yang kita lakukan sekarang itu mungkin 23 lagi nanti akan ada. Mungkin anak-anak yang kita ajari sekarang yang setiap hari kita ajari, nanti ketika mereka dapat meraih kesuksesan, kita menghantarkan mereka menuju cita-cita. Nah, pasti mereka akan, Pak, Bapak guru saya dulu. Saya pun kalau saya ingat guru saya waktu SMP, tanpa mereka saya nggak akan bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini segitiga restitusi tadi, menstabilkan itu tadi yang pertama. Menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa, ini yang saya bilang tadi. Jadi jangan langsung kita ngegas, ya kan? Baru romsi alai hukum ih dosobo terus dulu neri untuk ikalas, terus dulu nama ben onar. Romsi kita malam semana kayak kompor kan. Ujungnya makin terpojok lah anak itu, udah dieman, terus buru-buru juga ada di situ. Kita bayangkan coba Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini dia Bapak Ibu.
Ya, kalimat-kalimat yang tadi. Artinya seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, memang gak mudah ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu, mari dari sekarang mungkin, meskipun saya memang sekarang lagi mengikuti guru penggerak. Nah, namanya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan itu. Jadi saya setelah mengikuti ini banyak perubahan. Artinya gini, bisa nggak saya menerapkan ini? Tapi paling tidak saya hanya gini, saya harus mulai dari hal-hal yang kecil. Kalaupun misalnya, oke lah, sama kayak yang tadi. Kalaupun dari hal-hal yang kecil dulu, memang nggak akan langsung bisa berdampak seperti yang kita bilang kan. Tapi paling tidak hal-hal yang kecil yang kita lakukan tadi, kita yakin pasti ada nanti impactnya. Pasti ada nanti suatu perubahan. Karena dimulai dari, artinya langkah pertama itu akan menentukan langkah yang berikutnya. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, kalau ditanya pun bagaimana Pak Ristoni di sekolahnya gimana, saya itu guru biasa Pak. Istilahnya guru kulu-kulunya, saya guru yang nggak diperhitungkan karena mapel agama ya kan. Nah, biasanya yang diperhitungkan itu guru sains, guru matematik, guru biologi, guru yang ada diperlombakan dalam sains atau diujikan dalam nasional ya kan dulu. Tapi saya gini kemarin, kenapa ya kalau guru agama itu emang gak ini? Jadi saya hanya pingin merubah mindset itu. Toy mak guru agama lama bertanya jujur, toy saya udah gitu kan. Terakhirnya saya gini, saya selalu bilang sama anak-anak, jangan kalian pikir agama itu nggak penting. Yang pasti coba di rapotnya itu selalu di atas. Saya mau bukan mengkotak-kotakan, enggak, cuma gini. Karena ada banyak, toh emang gua agama kan udah belajar pula semua. Nah, artinya gini, sekarang udah banyak orang-orang yang pintar. Tapi sayangnya kepintaran itu tidak untuk mendatangkan kebaikan, malah jadi merusak, malah menjadi mencelakai. Itu yang membobol ATM, itu yang merampok, itu bukan orang bodoh. Tapi itu tadi, kepintaran itu tadi tidak dibarengi dengan akhlak dan moral yang baik, sehingga jadi merugikan. Itu selalu saya bilang sama. Jadi tolong nak, jangan sampai ya kalau belajar agama itu enggak penting. Penting, semua mapel itu penting, saling berkaitan. Jangan sampai mulai agama dan pola. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi ini, mengenai disiplin positif ini Bapak Ibu, mari mulai dari sekarang ya Bapak Ibu, artinya